Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayyadin. Ya ayyuhal hadiun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita terus berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya berwujud pada kesalehan pribadi di dalam masjid atau juga di musola dan di majelis taklim lainnya, melainkan juga ketakwaan yang melahirkan kepekaan sosial, rasa kemanusiaan, serta pembelaan terhadap saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang sedang tertindas di berbagai belahan dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah, waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ketika sebuah konflik berlangsung terlalu lama, ada sebuah penyakit sosial yang perlahan menjangkiti hati manusia, yaitu penyakit normalisasi terhadap penderitaan. Hari ini mari kita semua sama-sama jujur bertanya dalam diri kita masing-masing, bertanya dalam hati kita masing-masing semua, masihkah ada nama Palestina di dalam doa-doa sujud kita? Masihkah dada kita bergetar melihat anak-anak Gaza yang kehilangan orang tuanya? Ataukah kita sudah mulai bosan, mulai terasa terlihat biasa saja ketika melihat saudara-saudara kita dibantai, darah mereka tertumpah, dan perlahan-lahan kita melupakan mereka karena sibuk dengan urusan dunia kita sendiri. Padahal kalau kita melihat tentang saudara-saudara kita, minimal ada 3 hal mengapa kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, sebagai manusia. Sebagai manusia, kita punya rasa kemanusiaan. Kita semua yang masih punya rasa kemanusiaan tentunya akan terketuk rasa kemanusiaan kita
akan terketuk rasa kepedulian kita melihat penderitaan rakyat dan saudara-saudara kita di sana. Manusia mana yang hilang, yang tidak terketuk rasa kemanusiaannya ketika melihat anak-anak kecil dibantai, wanita-wanita yang kecil yang tidak bersalah dibantai, tenda-tenda pengungsian, rumah sakit, dokter. Manusia mana yang tidak terketuk rasa kemanusiaannya? Pertama, dari segi kemanusiaan, hendaklah kita ketuk rasa kemanusiaan kita masing-masing. Jangan sampai kita hanya sibuk dalam ibadah ritual kita sehari-hari, tapi melupakan saudara-saudara kita. Yang pertama, dari segi kemanusiaan. Yang kedua, dari segi sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita semua paham bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana tertulis dengan jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi, sebagai warga negara, kita punya undang-undang yang mana kita menolak semua bentuk penjajahan yang terjadi di sana, yang terjadi terhadap saudara-saudara kita, itu bentuk penjajahan. Saudara-saudara kita sedang dijajah. Maka jika kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita harus menggunakan undang-undang ini. Jangan sampai undang-undang hanya sekedar undang-undang, tapi kita tidak mengamalkannya. Kita hafal undang-undang, tapi kita malah berteman dengan orang-orang yang penjajah. Ini tentu dipertanyakan sampai sejauh mana kepedulian kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, sebagai manusia. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, sebagai sesama muslim. Sebagai sesama muslim, tentu kita paham, kita tahu, kita sadar bahwa sesama muslim kita bersaudara. Sesama muslim kita terikat rasa persaudaraan. Sesama muslim kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Apalagi di sana ada Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita. Rasa keimanan kita sebagai sesama muslim itu tentu harus tergerak. Kalau tadi di pertama rasa kemanusiaan, yang kedua sebagai bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai orang yang beriman, tentu kita paham. Di situ ada Masjidil Aqsa, sebagaimana yang disampaikan di ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Masjidil Aqsa. Maka keimanan yang bagaimana yang tidak tergerak melihat penderitaan saudara-saudara kita? Keimanan yang bagaimana yang kemudian tidak tergerak melihat masjid kita dihinakan, masjid kita benar-benar dihinakan. Mereka masuk ke masjid dengan kaki, dengan alas kaki, dengan senjata. Bahkan saudara-saudara kita ketika sedang sholat diganggu, diusir, dibatasi. Keimanan seperti apa yang kita miliki jika kita mengabaikan hal? Keimanan seperti apa? Tentunya marilah kita sama-sama merenungkan sejenak. Tentunya kita sebagai sesama muslim yang jauh jaraknya, tentu tidak bisa kita berperang menggunakan senjata. Kita tentu dengan doa. Cukuplah dengan doa saja. Cukuplah
panjatkan doa-doa kita. Panjatkan doa-doa kita. Kalau tidak sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau tidak setiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali paling tidak. Gunakan semua media sosial yang kita miliki untuk menyampaikan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai, karena biar bagaimanapun saudara-saudara kita butuh bantuan kita, dan juga kita wajib membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana yang tadi sampaikan di suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama, bahwa di Masjidil Aqsa ketika Allah mengatakan yang telah kami berkahi sekelilingnya, itu adalah stempel dari langit bahwa bumi Palestina adalah bumi yang merdeka, bumi yang suci, dan wajib dijaga kehormatannya oleh setiap pundak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Merupakan Palestina berarti kita sedang mengabaikan bagian dari sejarah sakral agama kita sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.